wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini membahas tafsir ringkas Quran surah Al-Buruj. Yang pertama, surah Al-Buruj itu bisa kita temukan di posisi ke-85 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surah Al-Buruj itu terdiri atas 22 ayat, 109 kata, 459 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi dan tergolong makkiyah. Surat ini secara garis besar menceritakan kisah di masa lalu tatkala ada sekelompok orang beriman yang dilecehkan bahkan sampai dibunuh oleh sejumlah manusia-manusia durjana. Nah, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita di dalam surat ini? Mari kita bahas ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki al-buruj. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya bersumpah. Dan di antara hikmah yang paling dominan kenapa Allah itu bersumpah itu dua. Yang pertama untuk memberikan penekanan, yang kedua untuk mengambil perhatian dari pihak yang sedang diajak bicara. Allah mengawali dengan bersumpah dengan langit, karena langit itu adalah salah satu makhluk Allah yang terbesar. Selain dari arsy, selain dari kursinya Allah, selain dari langit, dari air yang berada di dekat arsy dan sebagainya. Yang Allah mensifati langit ini punya al-buruj. Al-buruj itu dari kata baroja. Baroja itu secara bahasa maknanya az-zuhur, nampak. Makanya di dalam bahasa Arab istana, benteng dan sebagainya itu dalam bahasa Arab bisa disebut dengan buruj. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang makna al-buruj di dalam ayat ini. Yang pertama, ada yang menafsirkan al-buruj di sini maksudnya manazilul qamar, tempat lintasan bulan. Karena bulan itu adalah orbitnya matahari dan dia punya tempat beredar, maka Allah menceritakan di langit itu ada tempat beredarnya bulan. Kemudian pendapat yang kedua adalah al-qusur, istana-istana. Kenapa Allah menceritakan di langit itu ada istana-istananya? Karena tatkala kita teringat Nabi tatkala Isra dan Mi'raj, maka tatkala Nabi itu melewati lapisan langit demi langit, suasana di setiap lapisan itu seperti istana. Maka Allah menggambarkan langit itu ada istana-istananya. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-buruj di sini adalah an-nujum, bintang-bintang. Dan inilah pendapat yang diamini oleh jumhur ulama, meskipun ada satu lagi penafsiran yaitu al-khalq al-hasan, yaitu penciptaan yang indah. Tatkala Allah menciptakan langit, di dalam langit itu ada ciptaan-ciptaan Allah yang indah, apakah itu matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Seluruh ulama sepakat yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari yang dijanjikan?
karena kiamat itu baru datang info tentangnya, tapi kejadiannya belum terjadi. Maka Allah baru bisa menceritakan ini adalah hari yang dijanjikan karena belum terjadi, tetapi tentang berita hari kiamat sudah Allah banyak ceritakan di dalam Al-Quran maupun melalui keterangan dari Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasyahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Untuk ayat yang ketiga ini timbul banyak penafsiran karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bisa dijadikan tafsiran untuk ayat ini karena memang ada pihak yang satu dikatakan yang menyaksikan dan yang kedua adalah yang disaksikan. Tafsiran pertama, yang menyaksikan itu adalah Allah, yang disaksikan adalah hamba-hambanya. Karena Allah itu maha melihat, maha menyaksikan, maka yang menyaksikan itu Allah, yang disaksikan itu hamba-hambanya. Yang kedua, yang menyaksikan itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang disaksikan itu adalah umatnya. Sebagaimana konsekuensi dari kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan yang menyaksikan itu adalah anggota tubuh dan yang disaksikan itu adalah amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Yasin, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulut-mulut mereka, tangan mereka berbicara dan kaki mereka memberikan kesaksian atas apa yang pernah mereka lakukan. Kemudian ada juga yang menafsirkan yang menyaksikan itu hari Arafah, yang disaksikan itu adalah hari Nahar. Kenapa? Karena Arafah dengan hari penyembelihan itu berdekatan. Adapun pendapat yang lebih kuat, konon yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang membunuh orang beriman, dan yang disaksikan itu adalah orang-orang beriman yang dibunuh. Semua tafsiran ini benar karena memang satu pihak itu menyaksikan, satu pihak yang disaksikan. Tetapi kalau melihat dari garis bicara surat ini, konon lebih kuat pendapat yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Di zaman dulu ada peristiwa pembunuhan orang-orang beriman dengan cara dibuatkan parit raksasa, diletakkan kayu bakar yang banyak, kemudian dibakar dan orang-orang beriman dilempar ke kobaran api itu satu persatu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kejadiannya di mana. Kalau menurut sebagian ulama, konon terjadinya di Persia. Jadi saat itu ada seorang raja, suatu malam itu mabuk. Ketika mabuk dia menggauli saudarinya sendiri. Maka tatkala kemudian efek mabuknya sudah hilang, dia sadar. Saudarinya itu minta pertanggungjawaban. Karena kamu sudah menggauli aku, maka kamu harus menikahi aku. Raja ini kemudian bilang, gimana ceritanya aku nikahin kamu sedangkan kamu adalah saudariku. Maka kemudian raja bilang, kita kan berada di wilayah di mana tidak boleh terjadi pernikahan sesama mahram. Kamu tuh mahramku. Maka kemudian saudarinya bilang, kamu kan raja, tinggal bikin peraturan baru membolehkan mulai hari ini pernikahan sesama mahram. Maka memenuhi permintaan dari saudarinya, hari itu sang raja bikin ketetapan, bikin peraturan, boleh terjadi pernikahan antar mahram. Peraturan ini kemudian ditentang oleh ahlul kitab. Efeknya sang raja kemudian marah dan para ahlul kitab ditangkap, bukan cuma ditangkap, kemudian dibunuh, dilempar ke parit raksasa yang sudah terisi bahan bakar yang terbuat dari api. Ini versi yang pertama terjadinya di Persia. Versi yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib, konon terjadinya itu di Yaman. Tatkala kaum muslimin berperang dengan orang kafir, ternyata yang menang orang kafir. Orang Islamnya bukan dijadikan budak, tapi dibunuh dengan cara dibakar di parit raksasa. Sedangkan pendapat ketiga yang diamini oleh para mufassir,
itu adalah berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Nabi. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi menceritakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu apa? Zaman kekosongan Nabi. Nabi Isa sudah diangkat ke langit, Nabi Muhammad belum diutus. Jadi ada peristiwa di mana ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dia punya penyihir yang sudah tua, kemudian diperintahkan untuk mencari seorang pemuda untuk dijadikan penyihir juniornya. Karena dia khawatir kalau nanti penyihir tuanya mati, dia nggak punya penyihir lagi. Maka ditunjuklah seorang pemuda yang di dalam hadis itu disebut dengan Gulam. Gulam di sini para ulama sepakat bukan nama, tetapi untuk menunjukkan rentang usia. Dikatakan anak kecil lagi tidak, tapi dikatakan dewasa belum. Berarti sekitar usia remaja. Tiap hari dia berangkat dari rumah ke kerajaan untuk belajar sihir, sampai Allah mentakdirkan dia ketemu dengan seorang rahib yang membaca Injil. Dia tanya, ini apa yang dibaca? Injil. Injil itu perkataan siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Maha Pencipta. Loh, bukannya Tuhan kita itu adalah sang raja? Sang rahib mengatakan bukan. Raja itu makhluk seperti kita, pencipta sesungguhnya itu adalah Allah. Maka semenjak saat itu si Gulam keimanannya dua. Dia masih percaya kalau raja adalah Tuhan, tetapi di sisi yang lain kok ada konsep Tuhan sesungguhnya itu adalah Allah. Sampai kemudian sebuah peristiwa Allah jadikan. Tatkala dia akan berangkat ke kerajaan untuk belajar sihir, di tengah jalan dia ketemu dengan binatang yang sangat buas, yang menghalangi orang-orang untuk lewat. Maka kemudian si Gulam berkata kepada Allah, ya Allah, kalau engkau adalah Tuhan sesungguhnya, mampukan aku untuk mengalahkan binatang buas ini. Tapi kalau saya nggak bisa ngalahin, berarti engkau bukan Tuhan sesungguhnya, yang sesungguhnya berarti sang raja. Maka kemudian si Gulam mengambil sebuah batu, dilempar kepada binatang buas itu, dengan izin Allah mati. Maka terbuktilah bahwasanya yang benar untuk disembah itu Allah, bukan sang raja. Kemudian Allah mentakdirkan peristiwa yang lain. Suatu ketika sang raja didatangi temannya yang mengalami kebutaan. Raja kemudian tanya, kok kamu bisa buta, kenapa? Entah, saya sebelumnya sakit mata, tapi kok berujung kepada kebutaan. Bisa nggak kamu tolong saya? Kemudian sang raja ngelirik kepada penyihir junior, ingin tahu kemampuannya seberapa. Dibawalah oleh si Gulam teman raja ini ke dalam kamar, kemudian terjadi dialog. Saya itu nggak bisa nyembuhin kamu. Yang nanti bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Kemudian ditanya, Allah itu siapa? Allah itu Maha Pencipta. Dialah Tuhan sesungguhnya. Oh, bukan teman saya itu, bukan. Dia juga makhluk. Kalau kamu pengen sembuh, berimanlah dulu kepada Allah, nanti aku aminkan biar kamu itu sembuh. Dan ternyata teman sang raja mau beriman kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Si Gulam cuma mengamini, dengan izin Allah sembuh. Kemudian keluar dari kamar, dan ternyata sang raja kaget, temannya yang buta kok bisa melihat kembali. Kemudian terjadi dialog. Kamu tadi di dalam kamar diapain kok bisa hilang kebutaan? Gak diapa-apain, cuma disuruh beriman kepada Allah. Aku sendiri yang berdoa, dia yang mengaminkan. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan sesungguhnya. Wah, raja marah. Aku ini adalah Tuhanmu, kok kamu kemudian malah mengakui Tuhan yang lain? Maka karena keimanan dari temannya itu kekeh, dia hukum mati temannya ini dengan cara digergaji. Dibelah tubuhnya menjadi dua, mulai dari kepala yang dibelah. Dan Nabi SAW ketika menceritakan hadis ini, sambil menggerakkan tangan beliau seakan-akan memberikan isyarat benar-benar dibelah menjadi dua. Di depan si Gulam. Kemudian si Gulam akhirnya diinterogasi, kamu kenal Allah dari mana? Sampai kemudian mungkin interogasinya begitu kuat. Kemudian akhirnya disebutkanlah, saya kenal Allah itu dari sang rahib. Rahib didatangkan, dipaksa untuk nyembah Allah, tapi juga dipaksa untuk nyembah raja, tapi nggak mau. Sampai kemudian mengalami hal yang sama, digergaji pula. Makanya saya ketika dulu membaca sebagian saudara kita di Afghanistan yang dipenjara di Guantanamo, Kuba,
Itu konon penyiksaannya juga model kayak gitu. Kepalanya digergaji. Mereka dijadikan objek pelecehan oleh orang-orang Amerika yang sebagian fotonya dulu sampai kepada kita ya. Mereka ditelanjangi bulat, mereka mohon maaf naudzubillah min dzalik, dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan sesama tawanan yang lain padahal sesama laki-laki. Kemudian dibuat satu sel dengan helder, satu sel dengan anjing yang sangat galak. Kemudian bahkan diantara mereka dipaksa pakai baju ritual-ritual penyembah setan dan sebagainya. Kalau kemudian tidak dilakukan maka digergaji kepalanya oleh tentara-tentara Amerika. Waliyatubillah. Kemudian akhirnya si Gulam menyaksikan dua orang beriman mati di depannya dengan cara digergaji. Kemudian sang raja menakut-nakuti si Gulam, tapi si Gulam tetap kekeh dengan keimanannya. Dan akhirnya sang raja ingin bunuh tapi tidak langsung dengan cara yang sama. Dengan cara apa? Raja kemudian mengutus pasukan agar si Gulam ini dibawa ke gunung, dilempar supaya masuk ke dalam jurang. Tatkala sampai ke atas gunung, Allah jadikan gunung itu bergetar. Yang jatuh ke jurang itu malah para pengawal sang raja. Dan si Gulam selamat. Kemudian si Gulam kembali ke kerajaan dalam keadaan tangan masih terikat seakan-akan melecehkan sang raja. Rencanamu membunuh aku gagal. Aku masih hidup malah pengawalmu yang mati. Kemudian dilakukan rencana kedua, dibawa ke tengah laut, dilempar ke tengah laut supaya tenggelam mati. Kemudian disiapkan sebuah sampan, sampai di tengah laut Allah menjadikan ombak yang nyambar para pengawal sang raja. Dan untuk kedua kalinya si Gulam selamat, bahkan sampannya Allah hantarkan ke tepi pantai. Untuk kedua kalinya dia kembali ke kerajaan, seakan-akan juga mengatakan rencana keduamu gagal. Kemudian sang raja akhirnya putus asa dan mengatakan, terus cara aku bunuh kamu gimana? Maka saat itu konon Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada si Gulam. Ilham itu apa? Informasi yang Allah berikan kepada orang-orang soleh tapi bukan nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul itu namanya wahyu. Tapi kalau orang biasa namanya ilham. Dan harus sampai kepada tingkat ketakwaan dan kesolehan yang tinggi supaya orang itu dapat ilham. Dan ilham itu bukan keharusan. Tidak setiap orang yang imannya tinggi dan ketakwaan tinggi kemudian dapat ilham, tidak harus, terserah Allah. Yang salah satu ilhamnya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada sang raja, besok kumpulkan seluruh warga di alun-alun, tambatkan sebuah kayu besar supaya aku ditali di sana, nanti kamu bunuh aku dengan cara dipanah. Cuma gitu, ya. Besoknya dikumpulkanlah seluruh warga, ditambatkanlah sebuah kayu besar, si Gulam ditali. Kemudian sang raja sudah megang busur dan anak panah. Kemudian Gulam mengatakan, untuk bunuh aku ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ucapkan dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Rabbnya si Gulam. Maka kemudian akhirnya sang raja segera ingin membunuh si Gulam. Dia kemudian mengucapkan kalimat itu yang dia tidak sadar. Ini strateginya si Gulam. Dia mengucapkan dengan keras Bismillahirrahmanirrahim, dia lesatkan, kena kepala si Gulam, kemudian si Gulam baru mati. Mendapati rajanya yang ngaku sebagai Tuhan, tapi kok nyebut nama Tuhan yang lain. Para penduduk tuh bingung. Ngakunya Tuhan, tapi kok nyebut nama Tuhan yang lain. Jangan-jangan dia mengakui dia sendiri bukan Tuhan. Ya udah, kita beriman saja dengan apa yang dia ucapkan tadi, yaitu Allah. Amanna billah, mulai hari ini kami percayanya kepada Allah. Melihat ternyata raja itu termakan oleh siasatnya si Gulam, menyebabkan seluruh penduduk malah beriman kepada Allah, marah dia. Kemudian akhirnya dia siapkan parit besar, diisi bahan kayu bakar yang sangat banyak, dibakar, dan setiap orang yang nyembah Allah tidak nyembah dia dilempar. Sampai ada satu orang terakhir yang bakal masuk ke dalam api itu, yaitu seorang ibu yang baru beberapa hari yang lalu melahirkan. Dia bawa jabang bayinya, kemudian dia sempat ngelirik kepada jabang bayinya, kemudian berkata, ya Allah, kalau yang mati cuma saya nggak apa-apa, tapi kalau yang mati jabang bayi saya ini juga, kasihan. Apa saya pura-pura
nurutin kemauan sang raja saja ya, tapi saya tetap beriman kepadamu ya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah kemudian membuat mukjizat di mana jabang bayi itu kemudian bisa berbicara kepada ibunya. Ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Ibu bersabarlah karena ibu itu berada di atas kebenaran. Perkataan bayi ini kemudian justru mengukuhkan biar ibunya itu jangan hidup dalam kemusyrikan, lebih baik mati dalam keimanan. Mendengar perkataan anaknya justru kemudian memotivasi untuk mati saja dalam keimanan, maka ibu ini kemudian lompat ke dalam kobaran api itu bersama dengan jabang bayinya. Jadi sekali lagi ya, kisah ini secara panjang lebar bisa kita temukan dalam Sahih Muslim. Nah, inilah kisah yang menurut para ulama lebih pas untuk dihubungkan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan gambaran tentang paritnya, an-nari dzatil waqud. Di dalam parit itu ada api yang memiliki bahan bakar. Untuk menunjukkan bahwasanya apinya tidak segera padam karena ada bahan bakarnya. Karena api itu kalau tidak diberikan bahan bakar cepat padam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka itu berada di sekeliling api dan mereka menyaksikan tatkala orang-orang beriman itu dimasukkan ke dalam api alias disiksa. Sampai ayat ini saja, kalau kita kumpulkan dosa-dosa mereka itu sudah berlapis. Pertama, dosa mereka itu adalah kufur kepada Allah. Yang kedua, mereka membenci orang-orang beriman. Yang ketiga, mereka membunuh orang beriman. Dan yang keempat, mereka itu menikmati pemandangan tatkala orang beriman dibunuh. Jadi kalau bicara tentang dosa mereka itu sudah sampai klimaksnya. Bukan cuma syirik, tapi kedoliman yang paling tinggi, yaitu menikmati kedoliman. Ada orang dolim, tapi tidak menikmati. Ada orang yang sukanya bunuh, tapi tidak menyukai pembunuhan. Seperti salah satu teman saya yang dulu gabung dalam Laskar Jihad. Saya pernah ceritakan kisahnya di masjid ini. Dia itu dulu mantan pembunuh bayaran. Dia jujur nggak pernah menikmati kegiatan membunuhnya karena dia cuma butuh duitnya. Jadi kadang-kadang dia cerita kalau membunuh itu sambil merem. Dan tatonya itu seluruh tubuh. Tatonya seluruh tubuh. Sampai kemudian Allah berikan kepada dia hidayah. Ada panggilan jihad di Ambon saat itu, dia daftar. Maka kita tahu sendiri ya, daftar jihad, daftar jadi laskar, tapi penampilannya sangat tidak meyakinkan. Tapi kemudian dia bisa meyakinkan orang yang menyeleksi itu, saya bukan cuma bisa mengalahkan orang, tapi bisa bunuh orang. Saya ini pembunuh bayaran, tapi di masa lalu. Akhirnya kemudian diberangkatkan dan jagoan katanya di sana. Kemudian ketika pulang, dia pingin nikah. Nah, ketika nikah itu nggak main-main, dia pingin menikah dengan wanita yang bercadar. Nggak cuma berjilbab, bercadar. Sulit mencarikan istri dengan kriteria yang dia inginkan. Jangankan bercadar, jilbaban aja mungkin mikir 2 kali. Udah mantan preman, tatonya seluruh tubuh. Tapi kemudian ternyata ada seorang ukhti yang mau. Kemudian menikahlah mereka. Nah yang lucu tuh di malamnya. Ternyata meskipun dia preman, dia tidak tahu caranya hubungan suami istri, Pak. Dia kemudian akhirnya ke rumah kakaknya gedor-gedor dengan keras. Kakaknya kaget, ngopo gitu ya. Mas aku diajari cara ngono. Gitu ya. Bilang. Kakaknya tertawa. Ini orang ini dalam masalah pembunuhan jago, masalah ngalahin orang hebat, tapi dalam masalah kayak gituan jangankan jago, tahu aja enggak. Waliyadzubillah. Ceritanya cuma sampai di situ. Saya tidak diceritakan apakah kakaknya menerangkan caranya itu bagaimana dan sebagainya gitu. Wallahu a'lam. Nah, belajar dari kisah tersebut ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, orang dolim itu ada 2. Ketika dolim dia menikmati, tapi ada juga banyak orang dolim yang tidak menikmati. Ada orang yang ketika dia dipaksa dolim, itu sebenarnya sadar ini sebuah kedoliman, tapi karena masih ada kekhawatiran dunia, dia kemudian ya mau tidak mau ikutin sistem.
Kayak misalnya mohon maaf ya, kasus di bea cukai, barang-barang sitaan. Itu belum tentu pegawai itu kemudian mau menerima barang-barang sitaan. Ada yang mau bahkan senang, berarti menikmati kedoliman. Tapi ada juga yang berat hati. Ibu saya tuh dulu mantan bea cukai. Keluar gara-gara dipaksa nerima barang selundupan, barang sitaan. Ibu saya nggak mau, kemudian di kantor itu dikatakan sok suci dan sebagainya. Akhirnya kemudian ibu saya resign. Karena nggak tahan dikatakan seperti itu, dari teman sejawat sampai atasan itu mengatakan ibu saya sok suci. Kerja kalau kemudian teman-teman udah nggak suka itu nggak nyaman. Ibu saya kemudian resign, lebih memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah membenci orang-orang beriman, tidaklah menyiksa orang-orang beriman kecuali satu hal saja. Karena orang beriman itu percaya kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa orang Islam di mana-mana jadi bulan-bulanan, kenapa orang Islam di mana-mana jadi orang yang ditargetkan untuk jadi objek kebencian, sebabnya cuma satu, Pak. Karena kita beriman kepada Allah. Dimanapun orang mukmin berada, pasti disalahin. Ketika orang beriman tidak setuju dengan konsep LGBT, maka kemudian seluruh gelar-gelar yang buruk, sematan-sematan yang buruk ditujukan kepada orang beriman. LGBT itu punya konsep yang namanya cinta itu fitrah. Kalau sudah fitrah, maka kalau laki-laki jatuh cinta dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya nggak boleh dihalangi, wong itu fitrah. Maka yang menghalangi model kayak gini siapa? Orang beriman. Maka orang beriman ketika tidak setuju dengan konsep LGBT, kemudian jadi bulan-bulanan dan sebagainya. Ketika ada orang pakai jilbab, dikatakan ini pakaiannya orang-orang yang tinggal di gurun. Ketika ada orang rajin ke masjid, celananya cingkrang, itu kemudian dicurigai sebagai cikal bakal teroris. Bahkan orang yang punya kekerabatan dengan Gus Dur, yang sempat jadi menteri, bahkan mungkin kepedean dia sempat pengen juga jadi presiden atau minimal jadi wakil presiden, yang inisial namanya depannya M, belakangnya N, itu kemudian pernah mengatakan Rohis itu adalah cikal bakal untuk jadi teroris. Jadi kegiatan anak-anak berorganisasi Islam di sekolah itu kemudian dia katakan sebagai cikal bakal untuk jadi teroris. Jadi nggak suka dengan konsep kegiatan rohis, tapi kok kemudian pramuka dan sebagainya itu kemudian dia lebih ridho. Wal iyadzubillah. Mau dikatakan kafir dia masih sholat, tapi kalau kemudian diakui keimanannya kok ngomongnya kayak gini, makanya lebih pas kita katakan apa? Munafik. Kenapa? Sama sekali ucapannya tidak menunjukkan keimanannya dan keberpihakannya kepada orang Islam. Maka yang seperti ini pasti ada, Pak. Jadi orang beriman tuh dimanapun dan kapanpun pasti dapat ujian. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah satu indikator keimanan kita adalah menerapkan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi, dan Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Para ulama mengatakan ini adalah dalil. Meskipun ada orang yang berbuat dolim dan kegiatan dolimnya itu terlaksana, jangan sangka mereka akan aman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para ulama mengatakan innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu terhadap pelaku kedoliman cuma punya konsep menunda, tapi tidak melalaikan. Jadi memang ada kedoliman yang terkesan kayak dibiarkan oleh Allah. Bukan karena Allah ridha, tetapi justru menunjukkan Allah sangat benci kepada orang itu. Sampai-sampai ketika mau berbuat jahat, bukannya dicegah oleh Allah, malah dibiarkan. Jadi kalau kita berbuat jahat kok sampai terlaksana, itu bukan karena Allah suka dengan perbuatan jahat kita, tapi justru menunjukkan Allah tidak suka kepada kita.
Kalau Allah suka kepada kita, kita mau berbuat jahat harusnya dicegah. Sebagaimana sebagian sahabat ketika akan berbuat jahat tapi Allah cegah, menunjukkan kecintaan Allah kepada sebagian sahabat itu. Tapi kalau kemudian sampai dilakukan, berarti menunjukkan Allah benci kepada mereka, sampai kejahatan yang mereka lakukan bukannya dicegah, malah kemudian terlaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Adapun orang-orang yang membakar orang beriman yang laki-laki dan perempuan dan mereka tidak bertobat, maka bagi mereka siksa neraka jahanam dan siksa neraka yang membakar. Para ulama mengatakan, meskipun di ayat ini Allah mengancam pelaku kedoliman, tetapi di waktu yang sama Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Seakan-akan ada isyarat, sebesar apapun kedolimanmu, kalau nanti kamu taubat dengan sepenuh hati, ku ampuni dosamu. Maka kita teringat dengan kedahsyatan beberapa orang dolim yang disebutkan di dalam hadis. Misalnya kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Itu kemudian ternyata taubatnya diterima. Diterima. Bahkan sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca hadisnya lebih rinci, ada sebuah hal yang membuat kita terbelalak. Seakan-akan memberikan pelajaran kalau bicara tentang taubat jangan ditunda. Tatkala si laki-laki ini membunuh genap 100, kemudian dia segera menuju ke tempat yang dia ingin berhijrah, dia ingin menjadi orang yang lebih baik, ternyata di tengah jalan dia mati. Persis tengah-tengah. Separuh dari kampung awalnya, separuh lagi ke kampung tujuannya. Tepat persis. Ibarat jarak 100 meter, dia mati di pertengahan 50 meter. Sampai kemudian dua malaikat itu turun dan bersengketa. Satu malaikat ingin membawa orang ini ke neraka, satu malaikat ingin membawa ke surga. Kenapa bersengketa? Karena pas Pak, tengah-tengah. Sampai kemudian kedua malaikat ini mengadu, ya Allah ini masuk ke neraka apa ke surga? Kemudian Allah mengatakan, lihatlah wajahnya itu memandang kemana. Kalau dia memandang ke tujuannya, masukkan dia ke neraka. Tapi kalau wajahnya itu kemudian menghadap ke tempat yang akan dia tuju, maka masukkan dia ke dalam surga. Dan ternyata gara-gara melengosnya Pak, tubuhnya di tengah-tengah, tapi melengosnya itu ke tempat yang akan dia tuju. Maka kemudian menyebabkan laki-laki ini akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Cuma gara-gara melengos Pak. Melengosnya muka kita dari tubuh kita itu berapa senti sih? Menunjukkan kalau senti saja itu bisa menentukan surga dan neraka, apalagi hari. Maka kalau bicara tentang taubat jangan ditunda-tunda. Karena senti saja nanti bisa berpengaruh, apalagi jam, hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Dan para ulama mengatakan ini salah satu ayat yang memberikan ketenangan bagi para pelaku dosa. Sehingga di dalam Islam tidak ada ceritanya kalau dosamu adalah dosa besar, bertobat percuma. Yang benar adalah sebesar apapun dosamu, ketika kamu bertobat pasti Allah menerima taubatmu. Karena yang mengatakan kalau kamu udah dosanya banyak, bertobat percuma itu perkataan iblis. Iblis itu pengen kita mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang demikian adalah kemenangan yang besar. Para ulama mengatakan ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Tidak cukup orang percaya dengan hatinya, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran menggunakan kata fauz, kemenangan, maka kemenangan hakiki yang diperoleh orang beriman itu adalah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna batsya rabbika lasyadid innahu wa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya siksa Rabbmu itu sangat mengerikan, dan ialah yang memulai dan mengulang. Untuk memulai dan mengulang terjadi khilaf di antara para ulama tentang maknanya.
Ada yang mengatakan Allah itu memulai dengan kematian, kemudian mengulang dengan kehidupan. Setelah mati, manusia nanti dihidupkan lagi. Bicara tentang hari kebangkitan. Ada juga yang menafsirkan memulai kemudian diulang itu adalah kalau orang kafir di dunia sudah disiksa di alam kuburnya, nanti di akhirat bakal disiksa lagi bahkan kekal. Jadi bicara tentang memulai dan mengulang, ada yang kaitannya dengan penciptaan, ada yang kaitannya dengan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pencinta. Ghafur itu dari kata ghafara. Ghafara itu secara bahasa artinya menutupi. Kata para ulama, istighfar itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan taubat. Karena taubat itu terkesan hanya pengampunan dosa. Tapi kalau istighfar, pengampunan dosa plus ditutupin aibnya. Karena di antara kenikmatan Allah terbesar bagi kita itu apa? Ditutupin aib kita di hadapan manusia. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah tuh menutupi dari manusia banyak hal. Yang pertama, kata beliau, yang Allah tutupi dari manusia itu pertama adalah isi perutnya. Kalau kemudian isi perut kita terlihat gimana? Ngeri, Pak. Secantik-cantiknya perempuan kalau isi perutnya kelihatan jijik. Secakap-cakapnya laki-laki kalau kemudian isi perutnya kelihatan kita jijik. Yang kedua yang Allah tutupi dari kita itu apa? Dosa. Makanya Muhammad bin Wasi rahimahullah pernah berkata, "Laukana tilidunu birih majalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan. Allah tutupin dosa kita. Allah juga menutupi niat buruk kita. Seandainya niat buruk itu kemudian tergambar di atas kepala kita, saya tidak akan mungkin berbicara dengan Bapak, Bapak tidak akan mungkin berbicara dengan saya. Karena bicara tentang ibadah saja belum tentu setiap orang yang beribadah itu punya niat yang baik. Ada orang yang niatnya ibadah itu cari harta, ada yang kemudian cari nama, ada yang cari muka dan sebagainya. Seandainya itu kemudian kelihatan, maka setiap orang akan timbul rasa benci karena kelihatan niat buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Allah punya sifat yang kedua yaitu wadud. Wadud itu apa? Wadud itu adalah cinta dengan pembuktian. Makanya mohon maaf ya, kalau kita mengucapkan kepada pengantin itu ucapan yang benar, moga-moga menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah wa rahmah. Wa-nya 2 kali, Pak. Kalau Bapak mengucapkan sakinah, mawaddah, warahmah, itu gaya bahasa Indonesia. Seakan-akan sakinah ke mawaddah itu koma. Karena kalau kemudian ada 3 kata yang paralel dalam bahasa Indonesia itu kan misalnya tablet, taplak, dan gelas. Tidak boleh ada perulangan kata dan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab harus, bukan cuma boleh, harus. Tablet dan taplak dan gelas. Meskipun nanti ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada perulangan kata dan. Tapi kalau ngucapin dengan bahasa Arab, sakinah wa mawaddah wa rahmah itu yang benar. Paham ya? Jadi jangan pakai struktur bahasa Indonesia yang dipaksakan dalam kalimat bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya harus pakai struktur bahasa Arab. Jadi mawaddah itu cinta yang ditunjukkan dengan pembuktian. Dan inilah yang paling dinanti oleh seorang wanita dari suaminya. Cinta kalau cuma ngomong nggak ada efeknya. Tapi kalau cinta diwujudkan dengan pembuktian, maka itulah yang dinantikan oleh setiap wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fa'alul lima yurid, dialah Allah yang melakukan apapun yang ia kehendaki. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud. Sudahkah datang kepadamu ya Muhammad berita tentang bala tentara, yaitu tentaranya Fir'aun dan kaum Samud. Tentu saja ini pertanyaan yang disebut dengan istifham inkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena memang Nabi Muhammad sudah tahu kisah Fir'aun itu bagaimana, kisah Samud itu bagaimana. Balil ladina kafaru fi taqdir.
Bahkan orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan. Di antara contoh umat yang mendustakan Allah sampai mengundang kemurkaan Allah, Allah binasakan mereka itu diantaranya adalah Fir'aun dan Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu min waraihim muhit, dan Allah dari belakang mereka itu meliputi, bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan di antara kedustaan terbesar orang-orang kafir itu adalah mendustakan Al-Qur'an fi lauhim mahfud. Padahal Al-Qur'an itu dulu pernah disimpan di sebuah tempat yang dinamakan Lauh Mahfud. Lauh itu papan, mahfud itu terjaga. Sebagian ulama ada yang menafsirkan secara harfiah, Lauh Mahfud itu adalah sebuah papan yang terjaga yang berada di langit. Tapi ada juga yang mengatakan Lauh Mahfud itu tempatnya, bukan bendanya, tapi tempatnya. Adapun bendanya belum ada informasi yang jelas tentang bentuk Allah menulis ketetapannya itu modelnya apa. Dan kalau kemudian segala sesuatu Allah tetapkan dalam tulisan, terus tulisannya itu sebesar apa? Ketika kita hidup di zaman masa lalu, membayangkan kalau ditulis itu butuh space atau ruang yang besar dan banyak. Kayak perpustakaan zaman dulu, semakin banyak buku, makin besar ruang yang dibutuhkan. Maka kita mungkin membayangkan Lauh Mahfud itu gede banget. Tapi ketika kita sekarang sudah ada teknologi, di mana ada chip, ada memori kecil yang bisa menyimpan banyak file, maka Lauh Mahfud tidak harus sangat besar. Karena di piranti yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala bisa menyimpan hal yang sangat banyak, di antaranya adalah ketetapan-ketetapan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tafsir ringkas Quran Surat Al-Buruj. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ya, itu Bapak dengar, Bapak kalau saya baca. Jadi lebih kuatan membaca daripada dengar. Ya. Allah a'lam. Jadi yang saya baca itu bahkan sampai wajahnya itu jadi perhitungan. Karena Allah sendiri yang menetapkan dia itu lebih dekat yang mana. Allah a'lam. Ya. Tape ya. Tentang istilah bid'ah adalah istilah yang pernah diucapkan oleh Nabi. Makanya kemudian di antara rentetan muqaddimah khutbah Nabi, di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Perkataan itu kita tiru dari Nabi langsung. Mulai dari innal hamdalillah dan seterusnya sampai kemudian perkataan itu. Berarti Nabi sendiri mengakui adanya konsep bid'ah yang bakal muncul di antara umatnya. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, yang kemudian dijadikan sebagai ibadah. Menjadikan sesuatu di dalam agama yang belum ada contohnya tapi tidak dianggap sebagai ibadah itu boleh. Tapi kalau kemudian dianggap sebagai bagian dari ibadah dan sifatnya wajib, maka itu bid'ah. Misalnya ya, kalau dilihat dari segi bahasa, bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru. Di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Misalnya bid'ah di zaman sekarang ini apa? Nih, mikrofon. Mikrofon itu bid'ah Pak, secara bahasa. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi apakah kemudian dihukumi bid'ah dalam agama? Enggak. Karena kemudian kita bisa pengajian dengan mikrofon, bisa juga tidak. Tapi kalau kemudian ada orang yang mewajibkan
tidak boleh berdakwah kecuali dengan harus mikrofon, nah dia bid'ah. Paham ya? Jadi tidak setiap perkara baru itu dikatakan bid'ah selama kemudian tidak dimasukkan dalam agama. Islam bukan anti hal-hal yang baru. Tetapi jangan sampai hal yang baru itu merusak tatanan ibadah. Nabi itu sudah sempurna menyampaikan ajaran Islam. Maka kalau kemudian ada yang menambah-nambahi, berarti seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak amanah menyampaikan semua. Atau dia mensifati Islam itu belum sempurna, saya yang menyempurnakan. Paham ya? Maka kemudian dikatakan dengan bid'ah. Dan bid'ah itu menjadi sebuah istilah yang bagi sebagian orang itu bikin kupingnya panas, Pak. Ada orang yang mau mendengar kata bid'ah, tapi ada juga orang yang tidak mau mendengar kata bid'ah. Sehingga kemudian orang yang tidak mau mendengar kata bid'ah itu membagi bid'ah menjadi dua saja. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah itu ada yang dua. Yang satu baik, yang satu sesat. Kalau mengatakan bid'ah hasanah, lah terus Nabi itu kan mengatakan wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Sehingga kalau kemudian ada yang mengklasifikasi bid'ah itu menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, bertentangan dengan sabda Nabi. Karena Nabi itu cuma menghukumi bid'ah itu dengan satu, sesat. Adapun kalau kemudian ada orang yang lebih bijak membagi bid'ah dan membagi bid'ahnya seperti hukum-hukum yang Islam yang 5, maka itu lebih bisa diterima. Ada orang yang membagi bid'ah itu pertama bid'ah muharramah, bid'ah mubahah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah wajibah. Bid'ah muharramah itu bid'ah yang hukumnya haram. Misalnya keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah yang besok pada tanggal 10 Muharram mereka berduka cita. Sikap orang yang ngakunya beriman kepada Allah itu ada dua kelompok yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang pertama, Syiah. Orang Syiah itu memperingati 10 Muharram dengan berduka cita. Yang kedua, ada kelompok namanya Nasibah. Nasibah itu malah kemudian bersuka cita, bersyukur dengan Muharram. Yang salah satu rasa syukurnya adalah dengan cara ngasih sodakoh kepada anak yatim. Bahkan ada sebuah hadis palsu yang beredar di antara kaum muslimin, bahwasanya ketika ngasih sedekah kepada anak yatim di hari Asyura itu, pahalanya sebanyak rambut yang diusap. Paham ya? Semakin banyak rambut yang diusap setelah memberikan sedekah kepada si anak yatim, maka pahalanya sebanyak itu. Saya dulu ketika masih kecil, dari usia 3 tahun saya sudah yatim. Ketika pindah Solo, ketemu dengan kiai ibu saya yang notabene NU, setiap tanggal 10 Muharram ke rumah ngasih duit, kemudian diacak-acak rambut saya, diusap-usap gitu ya. Di kemudian hari saya baru tahu karena ada keyakinan tapi ternyata hadisnya palsu. Saya dulu pernah mengatakan ya, kalau hari Asyura itu dikatakan sebagai hari raya anak yatim, maka tidak adil. Dikatakan hari anak yatim karena saat itu Husain dibunuh. Berarti anaknya jadi yatim. Tapi mohon maaf, terbunuhnya Husain itu bukan cuma memberikan efek kepada anaknya jadi yatim. Tolong dipikirkan juga istrinya, berarti juga jadi janda. Paham ya? Berarti kalau pengen mengatakan Asyura hari raya anak yatim, harus juga mengatakan hari raya janda. Kira-kira bapak-bapak pilih yang mana, Pak? Anak yatimnya apa jandanya, Pak? Paham ya? Gak adil gitu ya, gak adil gitu ya. Mikirin anaknya saja, istrinya gak dipikirin gitu ya. Harusnya kalau adil ya dua-duanya. Wallahu a'lam. Jadi dulu pernah kita bahas pembagian bid'ah yang 5 itu. Tapi kalau yang terakhir itu sebenarnya bid'ah secara bahasa. Ada perkara baru dalam agama yang malah hukumnya wajib. Misalnya apa? Misalnya adalah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan jadi satu bundle. Yang di zaman Nabi itu belum pernah terjadi. Memang tidak terjadi karena para sahabat mengandalkan memori, ingatan.
Timbul masalah ketika para sahabat yang hafal Al-Quran ini banyak yang gugur dalam medan peperangan. Kalau tidak segera dituangkan dalam tulisan, orang yang meninggal, Al-Qurannya juga hilang. Maka gimana caranya ketika orang yang meninggal, Al-Qurannya tidak hilang? Dengan cara dituliskan. Dan itu pun sebenarnya sudah terisyarat di dalam Al-Quran. Di antaranya nama Al-Quran itu sendiri adalah Alkitab. Alkitab itu dari kata-kata bayak tubuh kitabah, ditulis. Berarti seakan-akan ada isyarat bahwa saya Al-Quran itu suatu saat harus ditulis. Maka menjadi istilah bid'ah wajibah. Perkara baru dalam agama, tapi kemudian hukumnya wajib, tidak bisa dihukumi sesat. Wallahu a'lam. Sampun? Kalau tidak ada, mari. Apa? Ya, terkait dengan wudhu, untuk tahu bid'ah atau tidak adalah kalau Bapak sudah mencukupkan diri dengan petunjuk dari Nabi tatkala Nabi berwudhu, berarti itu sesuai dengan sunnah. Kalau Bapak kemudian menambahkan gerakan atau bacaan tertentu dalam wudhu yang tidak ada contohnya dari Nabi, berarti bid'ah. Seperti kemarin saya memberikan contoh, ada bid'ah dalam wudhu, setiap kali gerakan wudhu doa, setiap kali doa. Maka itu bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi. Setiap Nabi beraktivitas dari satu gerakan kemudian baca doa. Nabi itu cuma memberikan petunjuk doanya di dua tempat, sebelum dan sesudah. Sebelum dengan mengucapkan basmalah, sesudah diantaranya mengucapkan 2 kalimat syahadat plus ada doanya. Wallahu a'lam. Nah, terkait dengan niat wudhu, memang para ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Saya pernah mengatakan, kalau ulama-ulama zaman dulu belum ada konsep bid'ah untuk niat yang dilafalkan. Ulama zaman dulu tuh istilahnya, pertama menurut Imam Syafi'i, mandubah, sunnah. Menurut Imam Malik, makruh. Kemudian yang ketiga, bahkan ada yang mengatakan wajib. Ulama zaman dulu, ulama madhab yang 4 itu belum pernah memunculkan istilah bid'ah untuk lafal wudhu. Mentok-mentoknya cuma makruh. Baru di zaman ulama-ulama modern, istilah bid'ah itu dimunculkan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau istilah agamanya tidak jelas, akan berpotensi kegiatan ini dilakukan terus, bahkan malah memberatkan. Karena tidak sedikit ada orang yang bermadhab Syafi'i menganggap niat itu wajib. Padahal Imam Syafi'i sendiri nggak pernah mewajibkan melafalkan niat. Niat di dalam hati, ya. Tapi kalau dalam lisan tidak ada keterangan Imam Syafi'i ngomong ini wajib. Sunnah menurut Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, untuk menghilangkan sifat memberatkan dalam agama, maka kemudian ulama modern memunculkan istilah yang lebih tegas, yaitu bid'ah. Karena ada orang yang terhalang untuk beribadah gara-gara nggak tahu niatnya. Kayak misalnya ada orang, kok kamu nggak wudhu, nggak sholat, kenapa? Aku nggak hafal niatnya. Disangka itu wajib. Maka untuk mencegah hal seperti ini, para ulama modern akhirnya memunculkan istilah yang lebih tegas, untuk mempertegas ini nggak usah dilakukan karena tidak ada contohnya dari Nabi. Paham ya? Wallahu a'lam. Saya melihat ada sisi baik ulama zaman dulu, dan saya juga melihat ada sisi baik ulama zaman sekarang. Kenapa banyak memunculkan konsep istilah bid'ah? Karena ketika dijelaskan hukum-hukumnya masih aja dilanggar. Paham ya? Karena istilah-istilah sebelumnya terkesan tidak jelas bagi orang awam, maka dimunculkanlah istilah yang jelas banget bagi orang awam. Kalau dikatakan makruh, itu kira-kira orang masih bisa melakukan nggak? Makruh kan cuma dicela, tapi nggak berdosa. Maka kok kemudian dilakukan terus-menerus, terus kapan meninggalkan perbuatan ini? Supaya lebih tegas, makruhnya dihilangkan, munculkan istilah baru, bid'ah. Maka orang langsung terstop, wah ini bid'ah. Karena kekuatan kata hukum bid'ah itu lebih kuat dibandingkan makruh. Wallahu a'lam. Demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.